Ya, pemirsa, sejumlah kepala dinas dan camat menunjukkan kebolehannya saat fashion show TN Busana Adat Sasak. Para peserta bersama pasangannya tampil memukau dengan balutan busana adat Sasak dan kain tenun khas Lombok Timur. Sejumlah ASN tampil bersama pasangannya catwalk di ballroom kantor Bupati Lombok Timur saat fashion show busana adat Sasak. Layaknya seorang model, para peserta lenggak-lenggok di catwalk ballroom kantor Bupati Lombok Timur. Penampilan mereka mendapat sambutan meriah dari para ASN yang menyaksikan kegiatan ini. Untuk peserta dari OPD, karena ini acaranya khusus diikuti oleh kepala dinas se-Kabupaten Lombok Timur dan camat-camat se-Kabupaten Lombok Timur. Dan alhamdulillah banyak sekali begitu antusiasnya peserta, sehingga hari ini kita bisa menampilkan 35 pasang kepala dinas dan camat yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Adapun tujuan terlaksananya acara ini, kami mau memperkenalkan kain tenun Lombok Timur kepada seluruh halayak atau warga Lombok Timur. Fashion show ini untuk melestarikan kain tenun serta memberikan motivasi ke perajin agar tetap berkreasi dalam menenun. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, selain dikenal dengan hamparan pasir putih, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat memiliki hasil kerajinan yang cukup terkenal hingga ke mancanegara. Dan kerajinan gerabah ini cukup diminati wisatawan karena memiliki bentuk maupun motif yang khas. Anda penasaran? Berikut liputan selengkapnya. Inilah desa penghasil kerajinan gerabah terbesar di Lombok, bahkan di NTB, yakni di Desa Banyumulek, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Desa ini terletak di sebelah selatan kota Mataram dengan jarak tempuh lebih kurang 10 km atau 30 menit dari kota Mataram. Ketika mengunjungi Desa Banyumulek, kita akan disambut dengan gapura dengan khas gerabah yang bertuliskan Sentra Kerajinan Gerabah Banyumulek. Ketika melangkah masuk ke area desa, Anda akan menemui sekolah serta kantor-kantor pemerintah yang dihiasi dengan pernak-pernik gerabah-gerabah besar pada pagar temboknya, sehingga kesan desa gerabah pun akan sangat kental terasa. Di salah satu rumah warga penghasil gerabah, seorang perempuan dengan tangan yang penuh lumpur sedang mengolah tanah liat dengan menginjaknya. Sedikit demi sedikit tanah yang sudah halus dibentuk seperti asbak yang masih basah. Di halaman rumahnya tergeletak sejumlah gerabah dengan berbagai bentuk dan ukuran yang sedang dijemur. Pemandangan ini pun biasa menghiasi suasana Desa Banyumulek, salah satu desa sentra kerajinan gerabah yang ada di Lombok. Amanah menjelaskan, harga yang ditawarkan di desa ini bervariasi. Anda bisa membawa pulang hasil seni tersebut dengan harga yang variatif, tergantung dari bentuk, ukuran, motif, hiasan, serta tingkat kesulitan saat proses pembuatannya. Bakar seperti ini, kendalanya itu mungkin tidak ada kayu, tidak ada rumput, jerami, baru tidak boleh dibakar. Kadang kalau yang bikin ini, kalau hujan tidak bisa kering, satu kijang 250. Kalau pasirnya itu dibeli satu dosa 70 ribu. Beda harganya kalau yang polos sama yang pakai motif. Proses pembuatan gerabah mulai dari menghaluskan tanah liat, meredamnya, menjemur, membentuk sesuai desain, menghaluskan, membakar, hingga proses finishing. Para pengrajin berusaha untuk terus memasarkan hasil kerajinan mereka, dan Desa Banyumulek juga kerap dijadikan daerah studi banding dari para mahasiswa, baik di NTB maupun luar daerah. Pokok turun-temurun sudah. Ya, kadang-kadang di luar negeri, Bali, terutama Bali dulu. Kalau Bali lagi ngoparnya ke luar negeri. Kalau di sini memang sih murahnya, ya paling ya harga di sini misalnya 10.000, kalau sudah di sana ya sampai 50-60 ribuan. Ya kadang-kadang tergantung pesanan, kalau kayak dulu-dulu itu ya kadang-kadang ya cukup, tapi kalau musim-musim kayak bom Bali itu ya pokoknya sepi. Hasil kerajinan gerabah Desa Banyumulek sudah merambah sampai ke pasar internasional, misalnya ke New Zealand dan beberapa negara di Eropa. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan.
Setiap daerah di Indonesia pasti memiliki makanan khas masing-masing, tidak terkecuali di Provinsi Banten yang memiliki makanan khas sate bandeng. Kuliner ini merupakan makanan favorit Kesultanan Banten pada zaman dahulu kala dan disajikan pada momen istimewa tertentu saja. Berikut liputan selengkapnya. Ikan bandeng memang selalu menjadi primadona untuk dijadikan kuliner yang lezat. Tentu saja ikan yang satu ini juga memiliki manfaat yang baik untuk tubuh. Berbicara soal bandeng, ada satu kuliner lezat yang telah menjadi favorit sejak zaman Kesultanan Banten, namanya sate bandeng. Iya, nah tuh. Untuk membuat sate bandeng, pisahkan terlebih dahulu kulit dan daging ikan. Kemudian cabut seluruh duri yang ada di daging bandeng. Ikan bandeng sendiri memiliki kurang lebih 164 duri di seluruh tubuhnya loh. Oh, ini palanya diginiin. Nah, iya. Daging bandeng kemudian digiling, lalu siapkan bumbu yang diperlukan seperti bawang putih, bawang merah, ketumbar, jahe, dan cabai. Tambahkan gula, garam, serta santan. Tahap selanjutnya, setelah ini adonannya sudah jadi, kita pindahin ke tempat wadahnya. Nah, karena ini masih terlalu kental, jadi kita tambahin santan lagi, 1 sendok aja. Jika seluruh bumbu sudah tercampur rata, masukkan bumbu ke dalam kulit ikan bandeng. Tempatkan di penjepit kayu dan tusuk dengan lidi, lalu bakar hingga matang. Walaupun bentuknya begini nggak jelas ya, tapi nanti pasti hasilnya enak. Abis ini langsung dibakar ya Bu ya? Teknik memasak sate bandeng seperti ini sudah ada sejak abad ke-16. Dahulu bumbu yang digunakan hanya terdiri dari garam, bawang merah, gula merah, dan santan. Seiring perkembangan zaman, masyarakat Banten menambah kreasi dengan beragam bumbu hingga menghasilkan cita rasa yang berbeda. Nah, sekarang saya udah pengen cobain nih Bu, boleh ya, kita cobain? Yuk, cobain. Sekarang mau cobain ini yang original dulu. Pakai nasi hangat. Ini enak banget. Sebenarnya nggak kayak sate sih, soalnya dia tuh lunaknya bener-bener lunak, dagingnya empuk banget. Terus iya, teksturnya tuh halus banget. Terus dia nggak kayak ikan karena wangi rempah-rempah yang tadi, bawang putih, bawang merah, ketumbarnya wangi banget. Nah, sekarang mau cobain yang pedas. Mudah-mudahan nggak pedas-pedas banget. Duh, saya nggak bisa milih mau yang original apa yang pedas, soalnya ini dua-duanya enak banget. Di kota Serang, Banten, terdapat beberapa penjual sate bandeng yang dapat Anda kunjungi. Untuk mendapatkan satu porsi sate bandeng, Anda cukup mengeluarkan uang sekitar Rp30.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi kami tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dalam iNews NTB. Saya Vita Widya beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.